Assalamualaikum, hari ini kita akan belajar materi baru yaitu FPB dan KPK. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui apa itu faktor dan kelipatan. Nah, yang akan kita pelajari ini yaitu faktor. Faktor adalah suatu bilangan yang habis membagi bilangan lain. Dengan kata lain, hasil baginya adalah bilangan asli. Maksudnya seperti apa sih? Nah, maksudnya faktor adalah bilangan yang dapat membagi bilangan lain dengan habis. Artinya tidak ada sisa atau tidak berkoma. Hasilnya bilangan asli, bukan bilangan desimal. Contohnya, misal 36 dibagi 1 yaitu 36, habis, tidak ada sisanya. 36 dibagi 2 juga bisa, yaitu 18. Contoh lagi, 36 dibagi 3 juga bisa, hasilnya 12. 36 dibagi 4 hasilnya 9. Nah, yang tidak bisa itu seperti 36 dibagi 5. Nah, tidak ada di perkalian 5 yang menghasilkan 36. 36 apabila dibagi 5 hasilnya pakai koma, menjadi bilangan desimal, berarti dia si 5 tadi bukan faktor dari 36. Jadi faktor sendiri adalah angka yang dapat membagi habis bilangan lainnya, atau dua angka yang dikalikan hasilnya menghasilkan bilangan yang dimaksud. Nah, kita masuk ke dalam contoh ya. Nah, ini contoh yang pertama, yaitu kita cari faktor dari bilangan 36. Cara yang pertama dapat kita lakukan dengan mencari faktornya, yaitu dengan membagi dengan bilangan yang dapat membagi habis bilangan 36. Contoh, 36 sudah pasti bisa dibagi 1, maka kita tulis 1. Jadi, anak-anak ibu, kolom pertama itu sudah pasti angka 1. Kenapa jadi sudah pasti angka 1? Karena angka 1 bisa membagi seluruh bilangan. Nah, 36 dibagi 1 yaitu 36. Apapun yang dibagi 1 hasilnya tetap. Kemudian kita lanjut ke angka berikutnya. Kita lihat setelah 1 itu angka 2. Nah, jangan ditulis dulu. Kita lihat 36 bisa enggak dibagi 2? Ayo, bisa apa enggak? Di perkalian 2 ada enggak 2 dikali berapa supaya 36? Apakah angka 2 bisa membagi habis bilangan 36? Karena anak-anak ibu hanya tahu 2 sampai dikali 10 saja hasilnya 20 kan? Tidak tahu 2 dikali berapa supaya 36. Nah, kalau kalian tidak tahu, coba kalian hitung seperti ini. Hitung dengan pembagian ke bawah. 36 kita coba dibagi 2, bisa apa enggak? Nah, pertama kalian lihat angka depannya 3. 3 dibagi 2 bisa enggak? Tidak bisa. Maka kalian cari 2 dikali berapa yang mendekati 3, yaitu 2 dikali 1. 2 dikali 1 hasilnya 2. Kita kurang, 3 dikurang 2 yaitu 1. Angka 16 turun, jadinya 16 karena angka 6 ini turun ke bawah. Tulis di sini hasilnya 16. 16 kita bagi 2. 16 dibagi 2 yaitu 8. 2 dikali 8 16. Tulis 16 dikurang 16 hasilnya 0. Nah, ini maksudnya membagi habis bilangan, tidak ada sisa, hasilnya 0. Berarti 36 dibagi 2 itu hasilnya 18. Nah,
Berarti bisa kita tulis di sini 36 dibagi 2 bisa, yaitu hasilnya 18. Nah, kemudian setelah angka 2 kita turun ke angka 3. Bisa nggak sih 36 dibagi 3? Apa ada nggak sih di perkalian 3 yang menghasilkan 36? Nah, karena kalian menghafalnya juga sama, sampai 10 saja, yaitu 3 dikali 10. Belum kan kalian belajar 3 kali 11, 3 kali 12, 3 kali 13. Nah, maka kita cek 36 ini bisa nggak dibagi 3 dengan pembagian seperti ini tadi. Kalian hitung. Nah, ternyata 36 dibagi 3 itu bisa. Nah, jangan lupa dihitung menggunakan pembagian ke bawah tadi. 36 dibagi 3 ternyata hasilnya 12. Nah, 3 dikali 12 ya 36. Kemudian 36 bisa nggak sih dibagi 4? 36 dibagi 4. Nah, kalian cek perkalian 4 ada nggak yang menghasilkan 36? Ternyata ada, yaitu 4 dikali 9. Kemudian kita turun lagi setelah 4, 5. Tapi jangan ditulis dulu. Di perkalian 5 ada nggak yang menghasilkan 36? Tidak ada ya. 36 juga tidak bisa dibagi 5. Berarti 5 bukan faktor dari 36, karena 5 tidak bisa membagi habis 36. Dan di perkalian 5 tidak ada yang menghasilkan 36. Jadi 5 bukan faktor dari 36. Kita lewati saja. Setelah 5, 6. Nah, jangan ditulis juga 6. Kita buktikan dulu. Ada enggak di perkalian 6 yang menghasilkan 36? Atau 36 bisa enggak dibagi 6? Nah, ternyata bisa, yaitu 6 dikali 6. Nah, atau 36 dibagi 6 bisa, hasilnya 6. Atau 6 dikali 6 juga bisa, hasilnya 36. Nah, ini cara menentukan dengan membagi habis bilangan 36. Kita dapat faktornya ini. Kita tulis dari angka yang paling kecil. Nah, contoh di sini Ibu tulis 36. Faktor dari 36 sama dengan, kalau terdapat dua angka yang sama, kalian tulis cukup satu kali saja. Jadi, tulis di sini 1,2. Tulis dari angka yang paling kecil. Dari sini turun ke bawah, ke sebelah kanan, baru naik ke atas. Jadi biar berurutan dari kecil sampai yang terbesar, harus berurutan ya. 1, 2, faktornya terus 3, lalu 4, 6-nya ada 2, cukup tulis 1 saja. Nah, kemudian 9, 12, 18, dan 36. Nah, maka angka ini adalah faktor dari 36. Selanjutnya contoh yang kedua, bisa kalian menggunakan cara yang kedua, yaitu mencari dua bilangan yang apabila dikalikan menghasilkan angka 16. Kalau yang tadi dengan cara membagi, sekarang dengan cara mengalikan dua angka. Nah, jadi kita tulis kedua angka di sini yang menghasilkan 16. Pertama-tama kalian harus menulis angka yang paling kecil dahulu biar berurutan, yaitu kolom yang pertama kata ibu kan harus ditulis 1. Nah, 1 dikali berapa supaya 16? Sudah pasti 1 dikali 16 juga, hasilnya 16. Nah, kemudian kita mulai dari angka yang paling kecil kan tadi, setelah 1 berarti 2. Nah, jangan ditulis dulu 2, kita cari dulu di perkalian 2 ada enggak yang menghasilkan 16. Ada, ternyata 2 dikali berapa? 2 dikali 8. 2 dikali 8 hasilnya 16. Nah, mari kita
Lihat lagi perkalian 3. Ada nggak perkalian 3 yang menghasilkan 16? Ternyata di perkalian 3 nggak ada yang menghasilkan 16. Berarti 3 bukan faktor dari 16. Jadi kita lewatkan saja. Lanjut ke 4. Setelah 3 kan 4. Nah, apakah ada di perkalian 4 yang menghasilkan 16? Nah, ternyata ada, yaitu 4 dikali 4. Hasilnya 16 juga. Nah, selanjutnya kita lihat di perkalian 5. Ada enggak yang menghasilkan 16? Tidak ada. Di perkalian 6. Ada enggak yang menghasilkan 16? Juga tidak ada, maka kita lewatkan. Kemudian perkalian 7. Tidak ada juga ya yang menghasilkan 16, maka kita lewatkan lagi. Perkalian 8. Nah, di perkalian 8 ada, yaitu 8 dikali 2. Bisa kalian tulis di sini 8 dikali 2. Tapi saran ibu, karena 8 dikali 2 sama saja dengan 2 dikali 8. Jadi tidak perlu lagi anak-anak ibu melanjutkannya. Berarti faktornya sudah sampai 4 kali 4 sini saja. Ini tidak perlu karena sudah terulang di angka sebelumnya. 8 kali 2 sama dengan 2 dikali 8. Kalau kalian sudah menemukan perkalian yang sama seperti ini, 2 dikali 8 16, 8 kali 2 16, berarti stop sampai situ. Jadi tidak perlu lagi ditulis, berarti ini saja faktornya. Nah, kalian tulis faktor dari 16 yaitu 1, kemudian 2, 4. Karena 4-nya ada 2 di sini, cukup tulis 1 saja. Terus 8 dan 16. Nah, ini faktor dari 16. Contoh yang terakhir. Dengan menggunakan cara mengalihkan dua angka yang menghasilkan 18. Nah, yang pasti yang pertama itu 1 dikali 18 juga. Kemudian perkalian 2, ada enggak yang menghasilkan 18? Ada, yaitu 2 dikali 9. Kemudian perkalian 3 lagi, lanjut ke atasnya. Apakah ada di perkalian 3 yang menghasilkan 18? Ada, ternyata 3 dikali 6. Nah, perkalian 4, ada enggak yang menghasilkan 18? Tidak ada. Perkalian 5, tidak ada juga, Bu. Perkalian 6, nah ada perkalian 6, yaitu 6 dikali 3. Tapi tidak usah kita tulis karena 6, betul di sini ya, dikalikan 3 sama dengan ini 3 dikali 6, kebalikannya. Jadi tidak perlu kita tulis. Nah, misal ibu tulis di sini 6 dikali 3. Jadinya angka 3 muncul 2 kali, angka 6 muncul 2 kali. Nah, yang 2 kali muncul ini kita akan tetap menulisnya 1 kali. Jadi lebih baik tidak usah ya, berarti sudah sampai sini. Kalau ada 2 perkalian yang sama, angkanya 3 kali 6 atau 6 kali 3, berarti kalian sudah stop sampai situ saja. Berarti inilah faktor yang membentuk angka 18, yaitu 1, 2, 3, 6, 9, dan 18. Nah, begini cara menentukan faktor, yaitu dengan mengalihkan dua bilangan yang menghasilkan bilangan yang dimaksud, atau dengan membagi bilangan tersebut, membagi habis bilangan tersebut. Nah, sekiranya itu saja yang dapat Ibu sampaikan hari ini. Semoga anak-anak Ibu dapat memahami dan dapat mengerjakan tugas yang Ibu berikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.